Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Jamnas Rahab, guru SMK Negeri 1 Merancar. Akan menyampaikan praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri? Mari kita simak video berikut ini. Yang menjadi latar belakang masalah adalah tamatan atau lulusan di tempat saya mengajar 2 tahun terakhir ini masih banyak yang belum terserap oleh industri, sehingga tamatan masih banyak yang menganggur. Berdasarkan data penelusuran tamatan THR Studi atau survei alumni, data siswa yang melanjutkan dan bekerja hanya 13,23%. Sekolah menengah kejuruan SMK dikatakan berhasil jika alumni lulusan mampu terserap di dunia kerja dan dunia industri sesuai dengan latar belakang kompetensinya. Berdasarkan hal itu, sebagai guru produktif mengambil peran dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah ini dengan merubah pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 1. Mencari industri sesuai dengan latar belakang kompetensi siswa sebagai potensi sumber belajar dan tema untuk program pengembangan literasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 2. Bentuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri dan berkesinambungan masih perlu menyusun pembelajaran bersama dengan industri. 3. Perlu membuat kesepakatan bersama antara guru, murid, dan industri untuk mencapai program pembelajaran yang berdiferensiasi berbasis industri. Guru lebih banyak berperan dan fokus untuk merubah pola pembelajaran dari pola lama menjadi pembelajaran paradigma baru di industri. Untuk mencapai tujuan program pembelajaran paradigma baru ini, yang terlibat adalah guru, murid, orang tua murid, warga sekolah, dan dunia usaha dan dunia industri. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah bahwa SMK Negeri 1 Merancar terletak di kawasan industri perkebunan kopi. Tiana kopi sangat potensial dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Keberadaan industri ini dapat dijadikan sebagai tema untuk program pengembangan kompetensi literasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri dan berkesinambungan. Guru dan dunia usaha dan dunia industri bersama-sama menyusun pembelajaran sesuai dengan standar industri. Strategi yang digunakan sebagai implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis industri ini diterapkan dalam 3 kegiatan yang berkesinambungan, yakni 1. Outing class. Pembelajaran dengan outing class ini, murid diharapkan dapat meningkatkan kompetensi secara teknis, hard skill, yang lebih mendalam secara langsung di industri, dapat memahami budaya kerja dengan profesional. 2. Kegiatan dengan membuat aksi nyata. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk menanamkan budaya positif kepada murid. Pemanfaatan potensi di sekitar lingkungan, dunia usaha dan dunia industri sebagai proyek tepat guna dan bernilai ekonomis. Sedangkan prosesnya, setiap kegiatan tersebut, murid akan menghasilkan produk-produk literasi yang didokumentasikan dalam sebuah karya berupa tulisan, refleksi siswa, serta hasil diferensiasi karya siswa berupa gambar, poster, dan foto. Outing class diawali dengan membuat kesepakatan bersama murid dan guru serta pimpinan dunia usaha dan dunia industri. Waktu pelaksanaannya, saya bersama siswa secara bersama-sama berada di lokasi industri Tiana Kopi. Selanjutnya murid diminta secara langsung mengamati budidaya dan proses produksi kopi sesuai dengan minatnya. Di sini masuk diferensiasi konten dengan objek pengamatan dari masing-masing murid. Dilanjutkan dengan membuat hasil karya berdasarkan objek yang murid amati. Dalam kegiatan ini, produk yang dihasilkan adalah cerita, gambar, poster, dan video. Di tahap ini, terjadi diferensiasi produk dan proses.
Berdasarkan hasil karya yang dibuat murid, topik yang paling banyak yang menjadi perhatian siswa adalah pengolahan kopi atau limbah sampah kulit kopi. Hal ini digunakan sebagai dasar aksi nyata murid. 2. Kegiatan dengan membuat aksi nyata. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk menanamkan budaya positif kepada murid. Kegiatan ini merupakan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi murid sebagaimana cara menangani limbah atau sampah kulit kopi. Dalam kegiatan ini, murid dominan memilih membuat poster pemanfaatan limbah sampah kopi menjadi produk tepat guna. Selanjutnya, limbah kopi, sampah kulit kopi dikumpulkan. Kegiatan ini merupakan untuk menumbuh kembangkan budaya positif peduli terhadap lingkungan. 3. Pemanfaatan potensi di sekitar lingkungan dunia usaha dan dunia industri sebagai proyek tepat guna dan bernilai ekonomis. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari aksi peduli lingkungan di areal lokasi industri Tiana Kopi. Selanjutnya, murid diajak untuk berpikir kritis bagaimana limbah sampah kulit kopi dapat berguna. Murid membuat karya pupuk kompos. Di sini, murid menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan diferensiasi, memunculkan diferensiasi proses dan produk. Pupuk kompos dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanaman kopi yang berada di lingkungan industri Tiana Kopi. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini meliputi sumber daya alam atau kebun di dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat belajar dan menggali ilmu pengetahuan bagi murid. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang meliputi guru, murid, orang tua murid, serta seluruh warga sekolah. Sedangkan materi dalam mendukung kegiatan ini adalah memerlukan biaya transportasi guru, murid ke lokasi industri setiap kali pertemuan. Dampak dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri ini adalah 1. Dapat memenuhi kebutuhan dan minat belajar siswa yang beragam dengan belajar nyata di industri secara kontekstual. 2. Murid dapat melihat dan memahami budaya dan proses produksi kopi serta budaya kerja di industri Tiana Kopi. 3. Belajar dengan outing class, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sekaligus menanamkan profil pelajar Pancasila. Murid lebih antusias sehingga suasana belajar menjadi lebih hidup dan semangat sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan terlaksana. 4. Kegiatan aksi nyata dapat meningkatkan kompetensi murid dengan kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan budaya positif peduli terhadap lingkungan. 5. Pemanfaatan potensi di lingkungan dunia usaha dan industri. Murid dapat berpikir kritis dan dapat memahami dan mampu membuat proyek tepat guna dan bernilai ekonomis, sehingga murid menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 6. Hasilnya, dari kegiatan pembelajaran implementasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri ini berhasil karena murid lebih banyak melihat objek-objek kegiatan budidaya, proses produksi di dunia usaha dan dunia industri secara nyata, serta dapat memahami budaya kerja di industri sehingga dapat menjawab tantangan kelak ingin bekerja di industri lebih paham dan mahir, serta kompeten sebagai calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri, sehingga tamatan lulusan terserap di dunia usaha dan dunia industri yang seperti ini. Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah tercapainya proses pembelajaran berdiferensiasi berbasis industri ini, terpenuhinya minat dan kebutuhan murid secara keseluruhan, meningkatnya pemahaman siswa dalam berliterasi, dan terwujudnya profil pelajar Pancasila dan mempunyai kompetensi yang profesional di bidangnya. Demikian praktik baik ini, semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. SMK bisa, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Pembelajaran paradigma baru, mewujudkan pendidikan Sumatera Utara bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.